Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma wa warzuqni fahma ya rabbal alamin. Qala Syekh Ahmad bin Husain bin Ruslan fi kitabih Sifatul Zibad nafanallahu bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumikum wa bi 'ulumi salihin fid darin amin. Lanqal mawaqitu shalah, waktu-waktunya salat. Wa waqtu dhuhrin min zawaliha ila an zada an mithlin li syai'in dhallala. Thumma bihi yadkhulu waqtul 'ashri jaza ila waqtira mithlai dhilli dzakal qadri. Jaza ila ghurubiha an tuf'ala wa waqtu maghribin bihadza dakhala. Wal waqtu yabqa fil qadim al azhari ila al isya'i bi maghribil ahmari. Wa ghayatul isya'i fajrun yasduqu mu'taridun yudhi'u minhu al-ufuqu wa ikhtira lil-thuluthi wa jawizhu ila sadiqi fajrin wa bihi kad dakhala as-subhu wa ikhtira ila al-isfari jawazuhu yabqa ila al-idbari. Naam. Dalam pertemuan kemarin kita bahas tentang kewajiban seorang wali syar'i untuk memerintahkan kepada anaknya yang belum baligh ketika umur 7 tahun untuk menjalankan sholat, kemudian diperbolehkan untuk memukul apabila anak tersebut sudah mencapai umur 10 tahun dan anak tersebut tidak melakukan sholat. Kemudian tidak ada uzur bagi seseorang untuk meninggalkan sholat selama dia masih berakal, maka tidak diperbolehkan untuk meninggalkan sholat. Boleh mentakhirkan dengan beberapa sebab. Yang pertama adalah sahin karena lupa, yang kedua tidur, yang ketiga menjamak takhir, kemudian karena ada paksaan yang mengancam nyawanya, maka diperbolehkan untuk mentakhirkan bukan meninggalkan sholat. Kemudian setelah itu maka kita dianjurkan untuk mengetahui waktu-waktunya sholat, kapan waktu tersebut, ya, kapan waktunya sholat. Meja coba. Kapan waktu sholat tersebut? Karena as-shalatul mafruḍah, as-shalatu atau as-shalawatul mafruḍah, salat 5 waktu yang diwajibkan, ya, ada 5, yaitu zuhur, kemudian asar, maghrib, al-isya, dan yang kelima adalah subuh. Zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Ini 5 waktu. Wajib kita jalankan di waktunya. Tidak diperbolehkan untuk mentakhirkan dan tidak sah untuk memajukan. Kalau seandainya sholat di luar waktu atau mentakhirkan daripada sholatnya tersebut tanpa ada uzur, maka termasuk daripada dosa. Ya, melakukan sholat sebelum waktunya, sebelum masuk sholat zuhur, di sholat zuhur duluan, maka nggak boleh, haram, nggak sah, talabus bil ibadah fasidah. Taruh situ, neng. Begitu. Kapan itu waktu sholat zuhur? Kapan waktu sholat asar? Kapan maghrib? Kapan isya? Dan kapan subuh? Sehingga wajib dijalankan dengan sebenar-benarnya. Wa waktu zuhrin min zawaliha ila waktu salatul zuhur. Sekarang kita bahas setelah mengetahui salat yang wajib dilakukan: zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Ya, 5 waktu. Ya, ada waktunya masing-masing. Ketika mendahulukan sebelum waktu atau mentakhirkan setelah waktu tanpa ada uzur, faqad athima, maka dosa orang tersebut, melakukan dosa. Kapan itu waktu salat zuhur? Awqatu waqti zuhur, awqatu salati zuhur. Waktu salat zuhur. Ada min permulaan, ada ila sampai kapan akhirnya. Min amai ila, kapan mulai, kapan berakhir. Ya. Kalau kita lihat daripada kapan dan sampai kapan, hanya seakan-akan ada 2 waktu saja.
Kapan mulai, kapan keluar. Mulai waktu salat zuhur dan kapan keluar waktu salat zuhur tersebut. Yang pertama, waktu salat zuhur wa waktu zuhrin min zawaliha. Min zawali syamsi. Mulai dari tergelincirnya matahari ke arah barat. Ke arah barat. Ya. Contohnya seperti ini. Ada papan tulis lagi nggak? Karena kita agak panjang. Ya. Waktunya min zawali syamsi, mulai dari tergelincirnya matahari dari timur ke barat. Ya. Dari timur ke barat. Seakan-akan seperti ini nih. Ntar dulu. Ini pinggirin, ini muterin. Ini aja, puterin. Ini puterin. Puter. Oke. Latin sini. Ya, kelihatan nggak? Kelihatan? Panjang banget. Ada kelihatan di sini? Perhatiin jalan. Ya. Ini namanya masyrik. Ya, ini timur. Timur apa itu? Ya, ini timur. Ya, ini barat. Ini ufuk timur, ini ufuk barat. Kelihatan? Semuanya kelihatan. Oke. Lihatin sini saudara-saudara. Ini timur, ini barat. Matahari munculnya dari mana? Matahari muncul dari sini. Faham? Matahari muncul dari sini. Kemudian ini tengahan. Ini namanya matahari di sini. Ya, ini namanya waktu istiwa. Ketika matahari pas di tengah kepala kita, maka di situ namanya waktu istiwa. Waktu yang diharamkan untuk sholat nafilah mutlaqah. Ada hukumnya haram. Nafilah mutlaqah, itu yang diharamkan sholat tanpa ada waktu khusus atau sebab khusus. Ada namanya nafilah mutlaqah. Itu tidak diperbolehkan. Ketika sudah keluar daripada zona istiwa, waktu di sini istiwa. Oke, paham kan nih? Sini deketan sini. Oh deh. Jangan itu orangnya. Nah, ketika matahari sudah melewati daripada waktu istiwa, berarti matahari sudah tergelincir ke arah barat. Sudah berarti. Ketika seperti ini, maka sudah masuk waktu zuhur. Masuk waktu zuhur. Lihatin sini saudara. Oke. Masuk waktu zuhur. Jadi waktu istiwa, ya, ini waktu zuhur. Ketika matahari sudah ke arah barat. Ini barat nih, ini barat, ini timur. Ya, ini ke sini matahari berjalan ke sini. Nah. Ini mulai waktu zuhur. Ya. Faham ini ya? Ila anzada an mithlin li syai'in dhallala. Ya. Kapan berakhir waktu salat zuhur? Apa itu zawal? Nah, perlu kita ketahui zawal. Az-zawal mailu syamsi an wasatis sama al-musamma bulugha ilaihi bihalatil istiwa ila jatil maghrib la fil waqi'. Condongnya matahari ke arah barat, ya, dari pertengahan yang kita lihat, ya, yang kita lihat, bukan secara hakikatnya. Hakikatnya kita nggak tahu, tapi yang secara zahirnya kita lihat bahwasanya matahari di atas kita. Setelah itu baru kemudian dia pindah dari timur ke barat. Itu namanya zawalus syams. Begitu. Gitu.
Sampai kapan itu? Jadi waktu dhuhri min zawaliha ay syams fa ada dhamir alaha wa illam yataqaddam laha dzikr. Ila an zada dhillu syai'an ala dhillihi al halat al istiwa mithlahu. Ya. Sampai kapan? Nah, sampai nantinya di seperti ini. Ini sampai sini nih. Ini matahari sini. Kita matahari di sini dah. Oke. Berjalan nih matahari. Ini masuk waktu zuhur terakhir. Kemudian masuk waktu asar. Lihatin sini. Nah, waktu zuhur ya. Sebelum kita bahas kapan berakhirnya, waktu zuhur itu mempunyai waktu fadilah. Ya, ada 7 waktu. Ada 7 waktu. Waktu zuhur ada 7 waktu. Lihatin sini saudara-saudara. Perjalanan waktu zuhur menuju kepada berakhirnya waktu ada 7 bagian. Diambil satu namanya waktul fadilah. Waktul fadilah adalah waktu yang dilakukan di awal sholat. Di awal waktu, masuk waktu, itu namanya waktul fadilah. Satu. Ada keterangan di sini waktul fadilah. Oke, paham ya? Jadi keterangan satu ini waktu fadilah. Kemudian setelah waktu fadilah masuk waktu yang kedua. Ya, namanya waktu ikhtiar. Masuk waktu selanjutnya namanya waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar. Oke. Kemudian ada waktu udhrin. Waktu udhur, ada waktu darurah, ada waktu hurmah, begitu. Ada berapa? Ada 5 waktu. Untuk saat zuhur ada 5 waktu. Iya, begitu. Di Bejuri, di Bishar Karim ada 5. Apa ada 7? Hah? Coba dicari di Bishar Karim. Cari Bishar Karim. Waktul fadilah adalah awal waktu, di awal waktu, kemudian masuk waktu ikhtiar sampai akhir waktu. Ya. Ada namanya waktu uzur. Waktu uzur yang ketiga adalah waktu uzur. Waktul uzur. Waktu uzur yang dimaksud di sini adalah orang yang menjamak zuhur ke asar. Sehingga dia punya waktunya panjang. Mulai dari zuhur sampai akhir waktu namanya waktu uzur, waktu yang ketiga. Ya, cari. Kemudian ada namanya waktu darurah. Yang keempat adalah waktu darurah. Kapan itu waktu darurah? Idza zalal mani wa qad baqiya minal waqti qadra takbiratin. Ya. Di akhir waktu, disilatin sini. Di akhir waktu, lihatin sini saudara. Ini ada akhir waktu. Akhir waktu ini ada dua. Ada waktu darurah, ada waktu hurmah. Jadi ini satu waktu. Lihatin sini di akhir waktu. Ketika seseorang waktu darurah itu, kalau seandainya perempuan suci dari haid. Perempuan suci dari idza zalal mani', apabila hilang pelarangan daripada sebab pelarangan sholat seperti haid, ya, seorang perempuan suci 5 menit sebelum asar. Seorang perempuan suci 5 menit sebelum asar, atau di waktu yang tidak dimungkinkan untuk menjalankan sholat dengan sempurna, maka dia wajib menjalankan sholat. Namun tidak boleh menjalankannya karena dia masih belum mandi dulu. Ya, dalam arti apa? Kalau seandainya seorang perempuan suci di akhir waktu, ya, di akhir waktu sini, dia namanya waktu yang 4 dan 5, ya, waktu darurah, ketika seorang perempuan suci, ya,
dan tidak dimungkinkan untuk mendapatkan sholat sempurna. Ya, perempuan tersebut nantinya wajib mengqadha di waktu asar, tapi dia sudah mempunyai suatu kewajiban dibebankannya kepada orang tersebut karena bersihnya sebelum waktu zuhur selesai. Kalau seandainya dia bersih di waktu asar, saat zuhur, nanti ada pembahasannya. Ya, ada zawalul mani nanti. Ya, zawalul mani sama turul mani. Ya, akan dibahas. Ya. Kalau seandainya masih ada waktu untuk qadra takbiratin saja, walaupun sebentar, suci perempuan tersebut, maka diwajibkan untuk menjalankan sholat. Ya, dia mandi, oh ternyata udah asar, tetap menjalankan sholat di waktu, berarti qadha di waktu asarnya. Begitu. Ini waktu darurah. Ada waktu hurmah, dia nggak punya alasan apa-apa. Dia sehat, dia afiat, nggak punya uzur sama sekali, namun dia menunda-nunda sholatnya sampai di akhir waktu yang dimungkinkan kalau dia sholat Allahu Akbar belum sempurna 4 rakaat keluar waktu. Hadza hukumnya haram. Perbedaannya antara waktu darurah dan hurmah, kalau darurah ada uzur, kalau waktu hurmah tidak ada alasan sama sekali. Dia mengakhirkan waktunya sehingga dimungkinkan tidak mungkin dia menyempurnakan sholat di waktu zuhur, maka hukumnya haram bagi orang tersebut. Sholat wajib dijalankan, tapi haram karena mentakhirkan sholat. Adapun waktu darurah ini bagi seseorang yang perempuan yang punya uzur, ya perempuan yang suci dari haidnya, sehingga dia nggak bisa mensucikan sebelumnya atau setelahnya, nggak bisa. Waktu suci ya suci, bukan karena ikhtiarnya dia, begitu. Sehingga perempuan tersebut tidak dosa mengakhirkan sholatnya di akhir waktu karena memang sucinya di waktu tersebut, begitu. Faham? Ya. Kapan berakhir waktu zuhur? Ya. Setelah tahu waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu uzur. Waktu uzur tadi bagi orang yang jamak takhir. Ini waktu uzur. Ya. Waktu darurah idza zalal mani'. Waktu hurmah mentakhirkan li ghairi uzur, tanpa ada uzur. Sama sekali dia mengakhirkan sampai akhir waktu, maka hukumnya haram. Faham ini? Ya. Akhir waktu salat zuhur. Lihatin sini saudara. Ini penting. Waktu salat zuhur berakhir sampai ila an zada an mithlin li syai'in dhallala. Ya. Idza shara dha dhillin 'inda al-istiwa'. Ya. Mithlaihi. Ya. Ketika bayangan tersebut mithlahu, ketika ada satu bayangan sama seperti panjangnya yang memiliki bayangan tersebut, maka dikatakan selesai waktu salat zuhur. Contohnya bagaimana contohnya? Contoh, lihatin sini saudara. Ini ada barang nih. Coba mana HP ente? Kasih namanya apa? Nah, oke. Kasih tahu sini. Ini perlu 2 lagi. Ada lagi? 2 lagi ginian? Cari satu lagi, 2 lagi. Ginian 1 2 lagi. Satu lagi. Dari sini dulu. Nah. Lagi. Ghaira dzilil istiwa. Ya, nanti akan kita bahas. Ginian. Samain. Idza shara dhillu syai'in mithlahu wa zada qalilan. Itu waktu salat asar. Adapun waktu salat zuhur apabila idza shara dhillu kulli syai'in mithlahu. Nggak bisa nyari. Cari situ ada banyak. Jangan mana ya? Mana? Mana? Kan berarti satu lagi. Cari. Ada?
Cepat. Ditungguin orang. Oke. Pasin sini Jal. Oke. Ini ibaratkan matahari saja. Ya. Ini matahari. Mana barat, mana timur, mana barat? Timur dari sini. Atau timur dari sini ya, timur ya. Kan di sini ya. Lihatin sini. Ini matahari akan muncul ke atas. Oke. Perhatikan. 1, 2 dan 3. Ketika matahari tepat di atas kepala, ada yang ada bayangan? Nggak ada bayangan sama sekali. Ya, di sini agak sini dikit ada bayangan. Oke. Ini namanya dzilul istiwa. Ini namanya dzilul istiwa. Ada beberapa tempat yang tidak memiliki dzilul istiwa. Oke. Paham ini ya? Makanya dalam kitab itu ghaira dzilil istiwa, selain dzilul istiwa. Apa itu maksud dzilul istiwa? Ini dzilul istiwa. Ketika matahari tepat di atas kepala, maka ada beberapa wilayah yang mempunyai dzilul istiwa, ada yang tidak memiliki dzilul istiwa. Termasuk daripada tempat yang tidak memiliki dzilul istiwa, ya, itu adalah di Kalimantan yang dilewati namanya garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa. Di dalam 1 tahun itu berjalan 2 kali. Karena matahari itu berjalan seperti ini. Secara zahirnya matahari itu, makanya kan kadang kita lihat matahari keluar dari agak kesinian dikit. Kemudian kadang kita lihat dari tengah. Kadang kita lihat dari sini kan. Nah, secara ilmu fisika, astronomi itu matahari kelihatannya di dalam peredaran gerak-geriknya itu di tengah begini perjalanannya. Kadang begini, matahari kadang lewat sini nih. Oke. Kemudian karena matahari 3 bulan itu ke sini matahari. Ke sini. Ya, 3 bulan ke sini. 3 bulan ke sini, 3 bulan ke sini lagi. Berapa bulan berarti? 12 bulan. 12 bulan lah. 3 tambah 3 6. 3 tambah 3 6 tambah 6 12. Makanya di dalam peredaran 1 tahun itu matahari, makanya kan kalau ente jeli di dalam ilmu falak, ente akan mendapatkan tulisan, ya. Di hari tertentu matahari melewati di atas Ka'bah 2 kali. Melewati di atas. Kenapa? Kalau seandainya ini Ka'bah, ya, matahari kan ke sini, balik lagi ke sini lagi, ke sini lagi dan ke sini lagi, sehingga pada matahari tersebut akan melewati pas di tengah Ka'bah, di atas Ka'bah pada hari tertentu. Berapa kali itu? Setahun kurang lebih 2 kali. 2 kali. Ya. Pas hari itu matahari berada di atas Ka'bah. Karena peredaran tadi seperti itu. Seperti ini. Ini peredaran matahari secara zahirnya, ya. Paham ya? Makanya kadang matahari kan lewat sini kan? Ya. Kadang lewat sini, kadang lewat sini, kadang lewat sini. Emang begitu. Jadi ke selatan, nih ke timur ya. Sebenarnya ke utara. Ke utara apa namanya? 3 bulan, balik lagi 3 bulan, ke selatan 3 bulan, ke sini lagi 3 bulan. Seakan-akan seperti itu. Makanya kadang di dalam satu tempat, ya, ada tempat yang memang tidak pernah terkena matahari. Padahal dalam setahun berapa kali doang. Kenapa? Kayak tadi. Adapun di Indonesia musimnya, karena kita termasuk daripada tempat daerah yang dilewatin ada garis khatulistiwa, sehingga selalu kena begitu, tidak terlalu dingin. Matahari kalau kesini pun kita masih kena panasan. Kalau matahari pas kesini masih kena.
Kalau begini, ini nggak kena panas. Ini kalau begini nggak kena panas. Namanya kutub namanya. Kutub kiri kutub utara, nih kutub. Oke, paham kan? Kembali permasalahan. Kalau seandainya matahari muncul dari timur, seret muncul begini. Oke. Ini pada saat seperti ini ada garis khatulistiwa, ini ada garis khatulistiwa, ini ada garis khatulistiwa. Meskipun ukurannya beda-beda. Pada suatu kesempatan matahari ketika muncul dalam garis khatulistiwa, pas khatulistiwa, sehingga dalam satu daerah tidak ada bayangan ketika khatulistiwa. Ya, contohnya di Kalimantan tuh ada waktu listiwa, ada garis khatulistiwa, dilewati khatulistiwa itu, ya, itu matahari ketika di hari tertentu nggak ada bayangan sama sekali, pas seperti ini, nggak ada bedanya. Ini ada bayangan kan? Ini bayangan, ini namanya garis khatulistiwa. Oke. Nah, setelah matahari tersebut berjalan, nah, oke, berjalan. Kalau seandainya bayangan ini, ya, bayangan ini sama dengan yang punya tiang ini, maka pas ya. Kalau pas, maka selesai waktu zuhur. Oke? Nah, lihatin sini, ini lebih panjang. Ini lebih panjang. Kenapa lebih panjang? Karena ketika waktu listiwa tadi ini nggak dihitung. Ini nggak dihitung. Yang dihitung adalah zilnya saja. Pas seperti ini. Ini lebih panjang kan? Kenapa bisa lebih panjang? Ini segini. Padahal waktunya harus sama. Padahal ini lebih panjang. Karena yang tadi ini ada zilul istiwa, yang ini nggak ada zilul istiwa. Begitu. Paham ya? Jadi waktu zuhur, idza zala syamsu, ya, idza zalati syamsu, ketika matahari tergelincir ke arah barat. Ini waktu istiwa, ini waktu yang diharamkan sholat sunnah nafilah mutlaqah. Ketika berat dikit ke barat, ini sudah waktunya waktu zuhur. Sampai kapan? Idza shara dhillu kulli syai'in mithlahu, sama kita hitung segini sampai sini. Sampai sini. Sampai sini nih. Ya, sampai sini. Ketika kita begini, disamain sini nih. Ketika waktu seperti ini, berarti ini waktu zuhur sudah selesai. Ya. Idza shara dhillu kulli syai'in mithlahu. Sama nih, paham enggak? Ya, kalau begini ya sama seperti ini. Nah, adapun yang ini lebih panjang karena tadi ada dzilul istiwa. Makanya ada bahasan ghaira dzilil istiwa, selain ukuran dzilul istiwa, enggak dihitung ketika adanya idza shara dzillu kulli syai'in mithlahu. Apabila sudah lebih sedikit, maka masuk salat asar. Paham? Nah, begitu. Nanti akan kita bahas lagi. Adapun waktu asar sampai kapan? Ya, sampai kapan waktu salat asar? Ada namanya nanti waktu ikhtiar, ada waktu fadilah, ada waktu ikhtiar, ada waktu ikhtiar, ada waktu jawaz bila karohah, jawaz ma'al karohah, kemudian waktu udzur, ada waktu darurah, ada waktu hurmah. Adapun waktu salat asar ada 7. Ya. Waktu salat asar ada waktu zuhur ada 5. Iya. Ya, di bawahnya. 5. Waktu zuhur ada 7 juga. Ada jawaz ma'al karah, Asar siapa? Iya, waktu zuhur ada 7, ada 5 doang. Ada apa lagi? Waktu jawaz. Waktu jawaz buah ikhtiar. Ada berapa situ? Waktu jawaz ilama yasa'uduluha wa huwa waktu ikhtiar. Setelah waktu ikhtiar. Setelah fadilah. Fadilah kemudian waktu jawaz. Terus? Terus? Waktu ikhtiar ada enggak? Oh, udah waktu ikhtiar aja. Waktu jawaz sama waktu ikhtiar. Gitu. Paham ini ya? Dia paham ini? Paham waktu zuhur? Ya. Makanya di dalam pembahasan ada namanya dzilul istiwa itu aja. Paling penting adalah dzilul istiwa. Apa dzilul istiwa? Dzilul istiwa. Ini dzilul istiwa. Ada dalam satu tempat yang tidak ada memiliki dzilul istiwa karena memang
pada waktu itu matahari tepat melewati di garis khatulistiwa. Paham? Paham ini ya? Paham ini? Kemudian setelah itu baru masuk salat asar. Kapan itu waktu salat asar? Idza shara dhillu kulli syai'in mithlahu wa zada qalilan, apabila sesuatu tersebut bayangannya sama dengan barangnya, kemudian lewat sedikit, ada masuk salat asar. Lewat sedikit aja udah masuk salat asar. Kalau pas zuhur, lewat sedikit asar. Begitu. Jadi nggak ada jedanya. Nggak ada jeda antara zuhur sama asar. Setelah zuhur langsung asar. Setelah zuhur langsung asar. Paham ini ya? Sekarang kita masuk salat asar. Saya lihatin di sini saudara. Agak panjangin dikit. Oke. Salat asar nih. Seret panjang. Mana nih? Ini matahari, perjalanan matahari. Oke. Thumma bihi yadkhulu waqtul asri wa ikhtira mithlai dhilli dzakal qadri jaza ila ghurubiha an tuf'ala wa waqtu maghribin bihadza dakhala. Hadha waktu asar masuk ya. Idza shara dhillu mithlahu wa zada qalilan, tambah sedikit. Masuk pada waktu pertama, waktul fadilah sama. Waktu pertama waktul fadilah. Masuk waktu kedua waktu ikhtiar. Sama ya. Kemudian ya, masuk waktu jawaz. Jawaz bila karohah. Kedua ikhtiar, jawaz bila karohah. Ya. Waktu ikhtiar ada selanjutnya sini ya. Fadilah. Kedua apa tadi? Al-ikhtiyar. Kemudian yang ketiga jawaz bila karohah. Yang keempat jawaz ma'al karohah. Kelima waktul udhur. Keenam waktu darurat ya. Kemudian nggak ada waktu darurat dia. Ya waktu darurah. Kemudian yang ketujuh waktul hurmah. Bedanya di sini aja. Ya. 5 waktul udhur. Keenam darurah. 7 hurmah. Ada 7. Perbedaan antara ada di sini ada jawaz bila karohah, di sini ada jawaz ma'al karohah. Lihat di sini saudara. Waktul fadilah maksud saat asar, awal waktu adalah waktul fadilah. Kemudian setelah itu waktu al-ikhtiyar. Kemudian masuk pada waktu jawaz, jawaz bila karohah. Ya. Jawaz bila karohah. Dari mana kapan mulai jawaz bila karohah? Ya. Waktu ikhtiar ini Latin sini agak panjang waktu ikhtiar. Kemudian masuk jawaz bila karohah, kemudian jawaz ma'al karohah, ya. Kemudian udhur, darurah, hurmah. Udhur di sini. 5 udhur, kemudian darurah, hurmah. Oke, lihat di sini. Kenapa di sini nomor 5 di sini? Ini kita berbicara masalah waktu salat asar. Waktu salat asar mulai daripada ketika bayangan itu dhillu mithlu syai'in mithlahu seperti ini. Ada kelihatan nggak? Oke. Waduh, lama banget dia. Dhillu mithlahu ya wa zada qalilan. Ini waktu asar mulai tiba. Masuk waktu fadilah. Yang kedua masuk waktu al-ikhtiyar. Sampai kapan?
sampai ila an yasira mithlaihi, 2 kali lipatnya. Kalau di sini lihatin sini, ini barang dari sini nih ya, kita hitung 1 ya, oke, 2, oke, berarti 1 dari sampai sini, 2 sampai sini. Oke. Oke. Lihatin sini saudara. Ini waktu zuhur ya. Sama ini waktu zuhur, satu bayangan pas, berarti ini waktu zuhur selesai. Tambah sedikit berarti sudah masuk salat asar. Kalau masuk seperti ini, 2 kali lipatnya. Nah, ini 2 kali lipatnya di sini bayangannya. 2 kali lipatnya ini masuk kepada waktu waktu jawaz bila karohah. Ya. Jawaz bila karohah. Sampai kapan? Ya. Sampai isfiraris syams. Sampai nantinya matahari menguning di sini. Sampai waktu matahari menguning. Jadi itu jawaz. Kalau sudah masuk menguning, maka sudah masuk waktu jawaz ma'al karohah. Gitu. Kalau dia menguning, waktu jawaz ma'al karohah. Kembali. Ya, ada jawaz bila karohah. Jawaz bila karohah. Sampai nantinya setelah isfirar ke bawah, ya. Ini isfirar, matahari menguning. Dari ini fadilah, ikhtiar, kemudian sampai dhillum mithlaihi, sampai isfirar, mithlaihi sampai isfirar, namanya jawaz bila karohah. Isfirar sampai terbenam, jawaz ma'al karohah. Sampai kapan? Bukan terbenam, sampai kepada waktu yang tidak dimungkinkan untuk menjalankan sholat dengan sempurna. 5 menit sebelum terbenam matahari itu masuk pada waktu hurmah, karena mengakhirkan waktu sholat di asar. Adapun waktu uzur saat asar, nah di sini nomor 5. Waktu uzur saat asar kapan? Waktu uzur saat asar adalah dijamak takdimkan. Sehingga orang yang sholat zuhur niat jamak takdim, meskipun belum adzan asar, masih jauh, masih lama buat orang lain. Buat orang yang sudah niat jamak takdim, maka setelah salam assalamualaikum warahmatullah, masuk sholat asar bagi orang tersebut, sehingga diperbolehkan untuk sholat asar. Ada namanya waktu uzur. Ya, waktu uzur bagi orang yang mau jamak takdim. Kalau waktu uzur buat zuhur menjamak takhir. Kalau waktu uzur buat sholat asar untuk jamak takdim. Kemudian darurah ini ketika di akhir waktu dia baru selesai haid, bersih daripada haidnya. Lihatin sini. Ketika seorang perempuan bersih di akhir waktu sholat asar. Di akhir waktu sholat asar dia bersih daripada haidnya. Bersih dari haid. Maka dia wajib menjalankan sholat asar dan wajib mengqadha sholat zuhur. Faham? Ketika seorang perempuan suci 5 menit atau di masa waktu sholat asar, maka dia wajib menjalankan sholat asar dan wajib mengqadha sholat zuhur. Karena sholat zuhur bisa dijamak takhirkan, sehingga waktunya bisa diambil masuk ke sini. Kalau perempuan bersihnya di waktu zuhur, ya waktu zuhur aja dia qadhanya. Tapi kalau bersihnya di waktu asar, maka perempuan tersebut wajib menjalankan sholat asar dan wajib mengqadha sholat zuhur. Kalau seandainya 5 menit sebelum maghrib bersih, dia mandi nggak cukup untuk sholat asar, masuk sholat waktu maghrib, ya, maka dia wajib menjalankan sholat maghrib, sholat asar, sholat zuhur. Ya, sholat maghrib yang punya waktu
kemudian asar mengqadha ya zuhur karena tadi bersihnya di waktu asar, karena waktu zuhur bisa dijamak takhirkan kepada waktu salat asar. Ada namanya nanti permasalahan zawalul mani', ya, hilangnya pencegah salat. Paham ini ya? Paham gak ini? Nah, ini waktu setelah terbenam matahari ya masuk salat maghrib. Paham nih? Ya. Ada pertanyaan? Ya. Ada waktu salat zuhur dan waktu salat asar. Jadi waktu salat zuhur ya sampai idza shara mithlu dhillu kulli syai'in mithlahu, kemudian asar wa zada qalilan, kemudian fi tafsil ada waktu fadilah, waktu ikhtiyar, jawaz bila karaha, jawaz ma'al karaha, ada waktu uzur, ada waktu darurah, ada waktu hurmah, ya. Begitu sampai terbenam matahari. Ketika terbenam matahari masuk salat asar, salat maghrib, ya. Begitu. Hah? Waktu uzur di salat zuhur, waktu asar. Dia boleh untuk mentakhirkan, ya, panjang waktunya sampai akhir salat asar, waktu salat zuhur, karena dia punya alasan untuk menjamak takhir. Jadi waktunya panjang dari awal sampai akhir ini waktu salat zuhur ketika dia niat menjamak takhir. Begitu juga waktu uzur buat salat asar, belum masuk salat asar, tapi karena dia jamak takdim maka sudah masuk waktu salat jamak takdim tersebut untuk salat asar. Namanya waktu al-uzur. Ya, ada uzur untuk menjamak takhir, jamak takdim. Gitu. Paham? Ya. Selanjutnya adalah masuk salat maghrib. Wa waktu maghribin bihadza dakhala bi ghurubi syamsi, dengan terbenam matahari. Matahari terbenam. Makanya ada lagu anak-anak tuh ya. Matahari terbenam, hari mulai malam. Aduh, anak kecil dibohongin. Ya, anak kecil bohongin. Ya, dibohongin dengan apa? Nyanyian. Ya. Yang tadinya Islami, tapi dibohongin menjadi enggak Islami lagi. Harusnya kan matahari terbenam, hari mulai malam, ya, terdengar suara azan, bukan terdengar suara burung. Apa namanya? Matahari terbenam, hari mulai malam, terdengar suara burung hantu. Apa itu maksudnya? Lupa itu. Ya, itu bukan terbenam. Hari terbenam matahari, hari mulai pertama tadi, ya, hari, apa tadi? Matahari terbenam, hari mulai malam. Ketika matahari terbenam, apa yang terdengar? Adzan maghrib, suruh pada pulang tuh anak-anak, bukan keluyuran nyari burung hantu. Begitu. Aduh. Dibohongin. Jadi ganti itu lagunya. Ganti lagu. Matahari terbenam, hari mulai malam terdengar suara azan, suaranya merdu. Yang azan yufa, suaranya merdu. Gitu. Wa waktu maghribin bihadza dakhala, dengan terbenam matahari maka masuk waktu salat maghrib. Ya. Lihatin sini, waktu salatul maghrib. Waktu maghrib sampai kapan? Ya, ada permulaan, ada akhirnya. Nah, lihatin sini saudara. Ketika terbenam matahari, ini matahari. Kalau namanya maghrib, kalau masih sedikit, ini belum maghrib.
Ya, masih ada sisa-sisa matahari di sini belum maghrib. Maghrib itu kalau sudah matahari semuanya terbenam, hilang matahari, terbenam. Ya, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jalla wal laili idza yaghshaha. Ya, malam menggantikan siang, siang menggantikan malam, begitu terus. Nah, matahari terbenam, masuk salat maghrib. Sampai kapan nih waktu salat maghrib? Sampai terbit matahari. Ini karena ini akan perjalanan seperti ini nih. Nanti akan perjalanannya seperti ini matahari, dari sini ke sini, sini matahari, ke sini lagi. Ini waktu salat subuh. Ini salat isya. Ini maghrib. Kan belum selesai kita.